Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari kelompok 7. Channel kita dari bukan podcast biasa. Ya, kita di sini bakal ngewawancara teman kita, salah satu pembisnis atau salah satu pengusaha mungkin ya, atau nggak tahu. Makanya di sini kita bakal wawancara yang bertemakan teknologi. Nah, di sini kita langsung kenalan aja ya. Dari narasumber di sini ada gua Muhammad Reski Al-Akbar dan Biru Langit. Biru. Terus ada Bang siapa nih? Arya. Bang Arya. Oke. Nah, karena di sini kita bakal ngebahas tentang teknologi nih. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong. Kenalan dari nama, asal, terus kesehariannya apa. Nah, di sini kita bakal tanya-tanyain. Tetap stay tune di kamera kalian, stay tune di layar kalian, lihat obrolan kita. Oke, langsung nanya aja nih Bang, boleh nggak ya? Boleh ya. Kesehariannya apa sih nih Bang untuk sekarang ini nih? Paling lagi sibuk semua sekarang, cuman sampingan kan ada di kerja juga buat nambah uang kuliah, uang jajan gitu. Jadi buat nambah uang jajan gitu ya? Iya, tapi semoga gak nambah uang jajan aja, bisa jangka panjang. Oh, nabung gitu. Nabung. Kayak misalnya mau beli yang kita inginkan. Tapi kalau boleh nanya nih, kalau dari orang tua minta nggak sih? Pasti. Pasti. Nggak minta, inisiatif sendiri. Oh, nggak ada tuntutan ya? Iya, ada tuntutan. Cuman karena mungkin berpikir sekarang nih, wah udah jadi mahasiswa harus lebih produktif kali ya. Harus terus karena pengen produktif, cari kegiatan lain gitu. Iya, selain di bisnis juga banyak kan. Masa mau pakai duit orang tua terus kan gimana? Oh gitu. Ngeberatin apalagi kuliah kan. Tapi Mas sendiri nih asalnya dari mana sih Mas? Dari Tasik, Jawa Barat. Oh, Tasik, Jawa Barat. Oh, yang biasa di TikTok viral yang lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu Sunda apa sih? Biru coba nyanyiin, Bro. Oke. Di Tasik ya. Berarti kalau sekarang nih kuliahnya di mana tuh? Amikom. Oh, di Amikom. Ternyata sama, guys. Satu kampus, guys. Semester juga sama. Amikom. Senggol dong. Terus kalau ininya semester berapa tuh? Maba. Sama. Angkatan 22. Angkatan 22. Tapi udah bisnisnya udah jalan segala macam lah ya. Iya, udah dari kecil. Oh, dari kecil. Ya, dari kecil. Baru dari pas dari lahir udah jual enggak kacang. Enggak. Paling dari kecil udah diajak cara berjualan kayak gimana gitu. Enggak, caranya ngulik sendiri. Oh, ngulik. Emang penasaran gitu. Penasaran. Tapi dulu kecilnya nyobainnya apa tuh kalau kecil? Banyak kayak misalnya jual voucher game. Kalau enggak misalnya. Oh, berarti tuh yang zaman-zaman 2008 ya? 2013 ya? 2013 2014. Itu yang jual voucher PB banyak ya kan game ya. Saga segala macam. Oh, gitu ya. Terus kalau sekarang nih, katanya kan ada 2 ya. Kalau setahu saya nih ada 2 yang dijalanin. Pertama tuh apa tuh? Kalau kesatu tuh bisnis dropship, tapi ngambil barangnya dari luar negeri, jual di market yang lagi trending lah, misalnya di Indonesia banyak. Salah satu market yang biasa sering dipakai itu apa tuh? Kalau sekarang kan kebanyakan orang pakai Shopee. Cuman sebenarnya dari segi traffic sama segi pengunjung juga banyak kan TikTok. Jadi kan bisa jual di TikTok, cuman pengalihan untuk antara balas chat sama konsumennya bisa di WhatsApp, bisa di TikTok. Kalau enggak dia bisa beli langsung dialihin ke toko offline store. Oh, toko Oren. Kayak bajunya itu ya, Oren. Ya, Oren. Tapi ngomong-ngomong nih sebelum kita lanjut, teknologi itu sebenarnya apa sih, Mas? Cuman ibaratnya teknologi itu alat yang bisa memudahkan kita jualan, bisa ada untungnya lah, ada kelemahannya juga. Oh gitu. Apa yang bisa membantu. Tapi kalau untuk sekarang ini TikTok benar-benar naik ya, makanya benar-benar dibumin di TikTok gitu. Mandi lumpur kan di TikTok. Oh, mandi lumpur. Iya. Coba ini biasa nih dia Mas. Live juga dia. Aku mandi apa? Kembang 7 rupa. Iya. Nah, rupa-rupa warnanya. Nah, terus kalau kan dulunya tuh sekarang ini kan kerjanya dropshipper. Yeah. Nah, tuh barangnya apa aja sih kalau dropshipper itu? Barangnya tuh kalau dropship tuh pertama kunci dropship tuh nyari winning produk dulu. Winning produk. Ya, jadi produk yang sepi peminat tapi unik yang dicari orang. Tapi yang kira-kira banyak di check out gitu ya? Iya, yang bikin orang penasaran lah intinya. Oh, gitu. Ya, jadi udah dicari tinggal tentuin aja market sama pasarnya kan bisa di
ibu-ibu misalnya, Ibu-ibu atau yang nggak butuh anak apa muda, gitu. umur berapa gitu, nanti nggak sesuaiin aja nanti. Enggak, dia itu nyarinya misal nih kebutuhan, atau misalnya sebagai gue nih remaja, mungkin gue butuh barang yang unik. Kira-kira tuh apa? Kalau biasa anak usia gue butuh barang apa tuh? Kalau anak remaja rata-rata misalnya kan bisa skincare. Kalau Skincare. udah skincare, alat buat apalah casing HP Ah, misalnya casing banyak. HP. Kayak misalnya alat yang unik yang aneh gitu. Casing HP buat sekalian garuk badan gitu. Iya, garuk badan bisa, garuk muka juga bisa. Oh bisa. Garuk kamu juga bisa. Kayak gimana yang lagi dulu tuh? Kau gitu. Rar gitu Oh, aja. gitu. Gila ya, asik-asik. Nah terus kalau kan tadi kita nih pakainya berarti platform yang teknologi gitu ya? Teknologi itu cuman alat untuk ngebantunya, kalau platformnya banyak. Oh, teknologi itu sebenarnya tuh alatnya ya? Ya kayak misalnya teknologi itu kayak software yang buat ngebantu cari winning produknya apa. Gitu. Terus tools buat ngeoptimalisasi iklannya. Tapi kalau teknologi sendiri penting banget sih buat ini ya, buat usahanya nih. Penting. Salah satu yang efek dari teknologi yang terpakai di usaha Mas nih gimana? Satu tuh nyari winning produknya. Kan kalau misalnya manual gak pakai teknologi kan capek kan, ngabisin waktu juga. Tapi kalau dengan istilahnya bot atau software tools gitu kan cepat. Iya. Jadi gak perlu manual, tinggal dikerjain sendiri sama botnya. Oh gitu. Tinggal kita rekap hasilnya gimana, evaluasi, langsung praktek gitu. Berarti sebenarnya buat yang kerja gitu sendiri juga bisa ya? Bisa. Karena kita udah dibantu sama teknologi gitu ya. Ya kan lebih mudah juga kalau ada teknologi. Kalau Mas, sorry nih, kenapa sih dari tadi kita ngomongnya Mas mulu ya? Padahal Mas. dari Tasik. Harusnya AA ya. AA. AA. Kalau ini Teteh. oh Teteh. Aduh, Teteh. imut Teteh. Terus kalau AA nih kan ya. Kalau di sekarang nih kerjanya tuh di perusahaan gitu apa sendiri atau gimana tuh? Kalau sekarang tuh sendiri, individu. Individu. Nggak terpaku sama orang loh. Orang enggak Tapi ada di bawah company gitu nggak? ada. Nggak ada. Jadi Berarti istilahnya benar-benar sendiri. individu ya. Oh gitu. Kenapa lebih memilih sendiri daripada kayak mending punya kantor nih, terus punya karyawan, atau enggak dikerja sama bos atau gimana? Kenapa nggak gitu? Kalau kerja sama bos yang satu pasti udah ada tekanan, Ah. kan nggak bisa bebas. Masih Ya, gimana kuliah saya? juga ya? Masih kuliah juga. Oh, masih kuliah Jadi juga. biar gak nyita waktu kan, bisa misalnya sama teman bareng kayak gitu. Oh. Kan kita nih sekarang kan di Jogja nih, buat ngebagi waktunya nih kan Mas ada kuliah, Ya. terus ada usahanya tuh gimana tuh ngebagi waktunya tuh? Nah bingung sih ngebagi waktunya gimana. Cuman kalau misalnya abis kuliah baru kerja. Kalau nggak kerjanya tuh di malam. Di malam. Kalau nggak ada tugas. Pernah nggak ada kejadian lucu, misal kayak akhirnya kuliahnya ketinggalan, cuman gara-gara kerjaan? Sering. Atau akhirnya lost kerjaan, lost duit berapa persen karena sibuk kuliah gitu? Enggak, malah Nggak pernah. sibuk kerja daripada Sibuk kuliah. kerja. Oh sibuk kerja daripada kuliah. Ketiduran, jarang masuk gitu. Malah karena biasanya kan kayak pengusaha-pengusaha muda nih, kalau dia tuh udah nyentuh usaha, dia malah mikir kayak, ya udahlah, gue kerja aja lah daripada kuliah. Mas sempat pikir? Nah sempat kepikiran gitu. Cuman sekarang lagi ngelawan tuh gimana. Jadi walaupun ya udah ada kerjaan juga, kuliah jangan disepelekan. Berarti tujuan kuliah dari Masnya sendiri tuh apa tuh? Nyari Gelar. nyari relasi Nyari relasi. cewek. Ada kenalan nih Mas? Ada kenalan? Ini Teteh. Oh, Coba ya nyari Aduh. nyari relasi sama gelar kedua itu. Oh nyari gelar ya. Oh gitu. Nah kan kalau berarti kan pas nyari barang nih, kira-kira pas udah nyari barang seribet itu nggak sih jadi dropshipper itu? Ribet. Apalagi nyari ibaratnya nyari distributornya yang kan gimana mau untung kalau misalnya harga barangnya aja gak murah kan. Nah kita jualnya ngandelin batiknya dari sana. Oh gitu. Batik itu keuntungan kalau misalnya. Kalau tips dari AA sendiri nih ya, buat orang-orang misalnya nih yang nonton mau mulai gitu loh, mau mulai jadi dropshipper tuh apa tuh kira-kira? Satu itu banyak ngulik otodidak. Kan gak selamanya orang rata-rata kalau misalnya mau niat terjun ke bisnis tuh harus diajarin dulu. Iya. Tapi sebenarnya kita kan bisa nyari sendiri. Nah rata-rata tuh orang gak berani
eksekusi atau gak berani praktek langsung. Alasannya takut hilang modal lah, takut apa kan banyak. Tapi kan kalau gak dicoba juga gak bisa gimana. Terus awal mula kenapa akhirnya nyobain dropshipper tuh dari mana tuh? Awal mula gimana? Awal mula nih Awal akhirnya wah masuknya. pengen nyoba nih jadi dropshipper nih. Kenapa Karena tuh? lihat di TikTok. Di TikTok. Bukan TikTok, ada di platform sosial media apa gitu. Keuntungannya lumayan nih. Oh, Coba cuman pelajarin. gara-gara lihat orang gitu. Ya, Jadi penasaran, coba. pengen coba. Tapi gak juga dari dropshipper juga nyoba-nyoba yang lain. Cuman sementara yang sekarang tuh dropshipper. Boleh cerita nggak sih awal-awal mulanya tuh kayak gimana? Awal mulanya Memulainya dia. Mulai masuknya, mulai terjunnya. pertama tuh oh iya sebelum kan pertama tuh dalam segi keuangan nggak tinggi juga kan. Iya. Minjem HP teman. Pinjam HP teman. Ya ngulik gitu dari HP teman, udah dari HP teman pelajari ilmunya, pastilah ada keuntungan juga buat temen yang ngasih HP. Iya, Walaupun benar. dia mintanya agak apa-apa nih kayak Iya pakai aja. Cuman Nah. kita yang pinjem kan nggak enak ya juga. gak enak. Nah terus pelajari ilmunya, terus mulai eksekusi, dapatlah relasi satu. Yang penting kan dalam bisnis tuh dalam jangka panjang itu kan relasi pertama. Iya. Dapat relasi dari orang Kalimantan kalau ke Banjarmasin. Nah terus jalin sama dia sampai sekarang, alhamdulillah jadi di stok-stokin sama dia gitu. Tinggal aksinya doang. Oh dia yang nyariin barangnya. Ya, karena pertama tuh kan ibaratnya di Indonesia kan sellernya itu kan langka. Iya Nah, benar. kebetulan kalau disebutnya jadi rising star. Jadi orang tuh beli di saya dulu. Oh. Nah, yang pembeli dari orang Kalimantan itu asalnya pembeli saya. Cuman Oh. sekarang udah jadi partner lah, ibaratnya partner kerja. Oh jadi malah jadi kerja sama dia. Kepercayaan kan ini. Oh gitu. Tapi kalau pas dulu mulainya modal itu butuh berapa sih kalau dropshipper gitu? Apa dia pakai modal. nggak pakai modal? Pakai modal. Jadi cuman kan kita beli nanti pembelinya itu transfer duluan. Dapat untung nih 20.000. Iya. Nah, terus transfer lagi ke distributornya. Oh gitu. Dari untung modalnya kan bisa kita pakein modal. Jadi gak perlu pakai modal. Cuman yang pertama modal kepercayaan aja. Modal kepercayaan. Kepercayaan. Kepercayaan apa sih Biru? Belief. Oh beli. Berarti bangun kepercayaan dulu dari konsumen dulu. Nggak? Iya, ibarat kan beda kalau misalnya toko atau usaha itu kan ada dua, ada yang nyari pelanggan sama dicari sendiri. Kalau misalnya udah punya nama kan nggak perlu Ya, nggak perlu nyari pelanggan. tinggal dicari sendiri dan juga. Nah, salah satunya saya pakai yang dicari sama orang lain. Oh gitu. Harganya lebih murah lah. Percaya juga cepat balasnya pas respon kayak gitu. Tapi kan berarti pakai promosi kan? Berarti promosinya dari mana? Enggak, Oh, atau nggak pakai promosi? pertama tuh di grup-grup, di Oh, grup di grup. Facebook, Telegram kayak gitu. Nah, akhirnya ada yang beli 1 orang 2 orang. Wah, misalnya ini murah nih, terpercaya juga. Disaran-saranin lah ke teman-temannya, banyak yang beli juga. Terus jangan lupa upload misalnya testimoni. Oh, testimoni. Nah, Oh itu butuh banget ya testimoni itu. Dan menggunakan alat teknologi ya. Teknologi itu tadi kan? Ya kan ada HP. Iya, ada HP. Buat Screenshot, publikasinya kayak gitu kan. Iya, bisa. Nggak, terus kalau ini nih, gue mau nanya, kan tadi bener katanya nggak pakai modal. Mm. Nah terus pinjem HP sama teman, itu kan di awal. Di awal. Terus pengalaman awal yang gak enak tuh apa tuh? Kan pasti nih awal kita nyoba usaha tuh kadang orang nyoba tau-tau dia gagal nih. Sempet kayak gitu atau gimana? Sempat. Oh sempet juga. Pertama tuh yang gak enak kan, tapi alhamdulillah pas di SMA itu teman-teman ke bisnisnya agak inilah, Iya. ngomongnya bisnis gitu. Jadi kan gak ada motor juga gitu dijemput. Oh. Kebetulan kan kalau misalnya dalam ilmu alhamdulillah ada sedikit kalau saya. Cuman dari ibaratnya dari Materi. HP Iya, kayak gitu. dari HP. Alat Wah, misalnya ada gak ada. Ya disupport sama teman, saling support kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih sama mereka juga bareng Masih bisnis juga. masih kerja dari, kan kebetulan udah naik sekarang jadi kerja tuh online juga. Jadi ada yang teman dari Tasik tuh 4 orang 5 orang. Iya. Jadi mentornya dari saya di sini sendiri. Oh. Jadi berarti ada kerjaan gini-gini di store ke mereka, dikerjain sama mereka, direkap per bulan berapa keuntungan gitu. Tapi belum berbentuk kantor gitu ya? Atau Belum. belum masih baru dimulai juga gitu? Baru di Mangga udah lama sih, cuman kenapa gak bikin kantor tuh karena apalagi kan jauh kuliahnya di mana-mana. Iya. Ada yang dari Tasik lah, ada yang di Jogja. Kebetulan saya dari Tasik, Jogja sendiri. Tapi ada satu anak UNY, Ah, Iya. ini. kebetulan di sana. Jadi bisa lah, tapi gak perlu kantor juga kan kalau 1 orang
Berarti ya sesimpel itu ya, bisa di kos gitu ya. Ya bisa di kos, bisa sambil ngopi juga bisa kan. Berarti nggak harus ribet, itu kan tinggal nyari apa nih kira-kira yang dibutuhin nih, tinggal kita cari kasih orang Yang gitu. tren gitu kan. Nggak perlu ribet, Nggak perlu ribet ya. simpel aja juga bisa. Terus kalau hal yang selama dijalani nih, hal paling mengagetkan atau enak gitu, apa tuh? Enak atau gak enak? Eh, Yang mana apa dulu nih, yang enak atau nggak enak? Yang nggak enak dulu. Yang nggak enak tuh pernah ketipu. Ketipu. Karena kan udah dari dulu tuh percaya ke distributor ini udah lama. Ah. Nah, ketipu sampai ratusan juta. Nah, Oh terus sampai ratusan juta? ratusan. Buset. Nah udah ratusan, wah sempat down juga kan. Aduh modal gimana lagi? Cuman karena ada yang relasi dari Kementan tuh, dia support ngeinvest modal itu. Nah kita golangin lagi, alhamdulillah bisa beli lagi kayak biasa. Oh gitu. Berarti sempat jatuh. Sempat Tapi kalau mulai ini tuh dari kapan? Mulai jadi dropshipper tuh? awal tahun kemarin. Oh, Baru berarti. Iya baru awal tahun kemarin ya. Terus sekarang kalau enaknya? Enaknya itu sempat tawarin invest dari temennya, ada dari invest sempat gede juga, cuman gak diambil Nggak diambil karena terlalu gede investnya, gak berani lah ibaratnya Oh, megang karena duit masih- sebesar itu. masih kuliah juga. Ya masih kuliah juga, takut nyikta waktu kuliah. Cuman yang paling enaknya itu ya nerima hasil keuntungan dengan jerih payahnya sendiri gitu. Oh gitu ya, berarti Ilmunya, prosesnya gitu, jadi masih nikmatin dulu lah ya. ya nikmatin. Biar ada waktu muda gitu kan. Nggak, terus kalau kan Mas sambil kuliah juga, sambil kerja, terus ngomong ke orang tuanya tuh apa-apa, emang dari orang tua nih disupport buat ya udah lakuin aja. Udah orang tua udah tahu dari SMP. Oh dari Udah SMP. Oh, Soalnya kan dimulai. ngelihat kondisi orang tua juga jarang dari SMP SMA itu sungkan gitu minta ke orang tua juga, jadi mending gerak sendiri lah, Oh, gerak. beli apa gitu sendiri. Berarti kalau sekarang nih kuliah udah bayar sendiri, segala macam udah apa-apa Alhamdulillah. sendiri. Udah ada uang jajan juga udah. Ngasih orang tua juga kan. Alhamdulillah bisa di posisi ngasih orang Tuh tua ngasih sekarang. yang minta. Enggak sih, gue bukan ngasih, bebanin, ngasih beban. Ngasih beban ke orang tua. Kalau terus kan udah ngomongin tentang dropship tuh. Terus selain dropship ada lagi nggak sih yang dijalanin? Ada, kalau abis dropship itu kan ibaratnya bisnis utama itu dropship. Bisnis utamanya Cuman dropship. kalau dari untung dari dropship itu nggak kita puterin, ibaratnya diamin aja di ATM kan malah ngurang sama biaya administrasi. Nah diputerinnya banyak, kayak misalnya beli emas dipakai orang tua. Oh. Cuman emas tuh buat dana darurat, Iya, bukan benar. buat jangka panjang. Terus beli saham, kripto kayak gitu. Oh Banyak lah. berarti main di kripto juga. Main. Itu semuanya kayak teknologi gitu ya? Kripto juga teknologi, blockchain Oh. mereka kayaknya. Oh itu sebutannya mereka udah teknologi. Teknologi. Kan ibarat uang digital harus. Oh uang digital. Iya. Masuk biasa apa yang dimulai itu pakai modal yang gede nggak kalau kayak gitu? Harus. Harus. Gak harus. Oh nggak harus. Gak harus. Gak Paling misal gue punya 100.000 nih, bisa. bisa. Mulai ah. Cuman dengan keuntungan tuh gimana modal juga kan. Oh berarti. Munafik lah kalau misalnya sekarang usaha apa gak pakai modal. Nah, Modal kecil maunya, Iya. untungnya besar. gitu. Nah bener, kan modal tuh gak harus berupa uang juga, bisa modal apa aja lah buatnya gitu. tapi perbandingan nih dari kita modal, perbandingan 1 banding berapa? Modal apa ya? Misal nih Dari kita duit 10.000, modal ntar itu untungnya berapa? Ribu, bandingannya satu banding berapa? Kan beda nih kalau misalnya. Atau gambling gitu. Enggak juga gambling, ada kalau misalnya kan ada dua nih, Ah, di kripto sama saham. Kalau misalnya saham itu kan buka market atau pasarnya itu hari Senin sampai Jumat. oh gitu. Kalau kripto tuh 24 jam, nggak Ya. ada liburnya istilahnya. Nah, Berjalan kalau terus. untuk untung emang gedean di kripto. Cuman risk atau resikonya itu gede juga. Nah, tapi kalau kripto tuh ibaratnya bukan dijadiin buat jangka pendek, bukan jangka panjang. Iya. Sama kayak saham juga kan, harus analisis juga perusahaan yang mau diinvestnya apa, bagus atau enggaknya gimana. Oh berarti ya nggak harus banyak uang, nggak harus, tergantung kitanya ya pilihnya nyamannya yang di mana. Tergantung kita. Ibaratnya udah punya bisnis utama, nah mau Putarnya gimana? putarnya aja gimana. Intinya ya invest ke bisnis utama dulu, sama invest ke diri sendiri dulu. Kayak Iya, misalnya iya. nyari ilmu sendiri, aksi, lakuin kayak gitu. Terus kalau pas udah nyobain kayak gitu, sekarang gimana sih perasaannya, kayak udah megang uang banyak gitu?
sama aja biasa lah. Sama aja ya. Iya. Kayak pernah nggak sih kayak biasa kan di TikTok tuh orang yang Sultan setelah gitu. enggak bukan gitu, maksud gue kayak yang udah banyak ilmu dia malah pengen ngajarin atau pengen buat kelas Buat online. jadi mentor. Apalagi kan Kalau kelas online ribet sih. ribet Kan ya. temen saya orang yang gak mau ribetan lah. Ya kalau misalnya mau belajar kasih ilmu-ilmunya dikit. Nah. Teman-teman kayak misalnya, nah tinggal mereka aksinya gimana, nggak sampai harus dimentorin. Oh kadang-kadang kan orang ini malah diajarin malah ngelunjak gitu ya. Malah nggak ngapa-ngapain, dasar bangsat. Titit. Titit lagi. Oh gitu ya. Berarti ya yang dijalanin sekarang yang di bidang teknologi ada apa aja tadi? Pertama kan ada dropship. dropship, Sama yang kedua sama kripto. Tapi kalau kripto tuh sebutan usahanya itu dia pengusaha atau seseorang Trader. yang memakai teknologi untuk mendapatkan uang digital atau apa tuh? Banyak kan teknologi itu sebagai acuan buat bantuan kan. Iya. Ibaratnya kalau kripto itu investasi. Nah, Kan kalau saya sendiri kan, Iya. kalau uang hasil kerja itu ada 3 disimpan. Satu tuh di emas buat dana darurat. Amit-amit kan hidupnya Iya. selalunya naik, nggak ada tahu. turunnya Betul. di emas. Terus kalau misalnya buat jangka panjang, misalnya kita nabung daripada nabung di bank kan mending di saham kalau kripto. nah. Nah, saya di saham sama kripto gitu, puterin uangnya. Tapi bener nggak sih? Gue pernah lihat kan ada saham, ada juga investasi kan ya. Ya. Nah, gue pernah lihat tuh di TikTok ada yang orang cuman taruh di bibit nih. Dia tuh naruhnya 4M apa? Dalam waktu sebulan dia bisa dapat 20 juta nggak ngapa-ngapain. Deposito. Iya. Malah lebih sehari bisa segitu. Malah Kan emang kayak gitu ya Emang sistemnya. kayak gitu. Taruh aja misal 1M, Iya. untung sebulan aja 10% kan udah 100 juta. Tapi kita 400 juta. buat dapat untung tuh harus ngulik lagi atau nggak emang udah setorin uang aja gitu udah. Kalau ada platform yang misalnya buat muterin uang tuh kayak bibit, Iya. kan kita cuma taruh doang, Iya. tinggal pilih ini mau taruhnya ke reksadana, obligasi ini gimana. Hmm. Nah kalau bibit kan ada istilahnya yang ngegerakin sendiri. Oh, Kalau kripto sama saham itu kita yang gerak sendiri, analisa. berarti kan sama ya? Atau Sama. misalnya nih kan kalau investasi kan jangka panjang, Eh, kalau saham kan jangka pendek. Saham Enggak. juga jangka panjang. Oh bisa juga jadi jangka panjang. Jangka panjang. Oh gitu ya. Oh mungkin dari sini tuh kita belajar nggak sih Ru? Belajar Tentang jadi mahasiswa tuh harus lebih produktif. harus actionnya lebih lagi, nggak cuma belajar di kampus doang. Iya, karena kita belajar tuh bukan cuma di kampus, tapi bisa belajar di luar. Malah kayak masnya ini malah nggak harus minta duit sama orang tua, bisa mandiri. Malah ngirim uang, bukan ngirim baju kotor. Maafkan aku mama. Kasian banget ya. Minta maaf dulu sama Lalu, lu. minta maaf mama. Buat mama yang di rumah, minta maaf lah ya. Lalu mau minta maaf juga nggak? Minta maaf mama. Aku menjadi seperti ini. Tuh, kalau dia nggak usah minta Iya, maaf. nggak dia nggak usah minta Dia, maaf. dia bilangnya Apa-apa gini, pasti. ntar mah nanti dikirim lagi lah. Paling Gampang. gitu. Ini cek buku Iya. tabungan. Oh iya. Mungkin dari kita segitu aja kali ya, Iya. obrolan ya mungkin singkat tapi bener-bener berilmu gitu ya. Maka kita makasih banget Siap. dari masnya. Iya. Tos dulu dong. Oh kita terakhir nih adegan Cheers. terakhir kita cheers nih bro, cheers. Oke cheers, cheers. Oke, mungkin cukup sekian dari wawancara kami dari Obrolan kita. obrolan sambil wawancara lah ya, gitu ya. Oke, Wawancara yang seperti obrolan. Oke, mungkin cukup sekian dari wawancara dan obrolan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang tepuk tangan dong.